Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi elemen citra kota, yaitu pada mata kuliah Teori Perancangan Kota di pekan 11. Ya, untuk mengawali, ini sepenuhnya saya ambil dari bukunya Kevin Lynch yang berjudul The Image of the City tahun 1960 yang menyatakan bahwa ada beberapa aspek yang dapat membentuk sebuah place untuk desain ruang kota. Seperti teman-teman tahu bahwa di area perkotaan ada ruang, ada juga ada tempat. Nah, di sini di teori ini fokusnya adalah tempat. Bagaimana kita merubah ruang menjadi sebuah tempat. Mungkin masih ada yang ingat bahwa sebuah ruang itu memang ada di area perkotaan, tapi dia akan berubah menjadi tempat saat kondisi-kondisi tertentu itu dipenuhi. Nah, dalam teori ini, Lynch menyebutkan ada 3 aspeknya, yaitu yang pertama legibility, identity, structure and meaning, dan imageability. Apa saja itu? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih banyak di contoh di slide berikutnya. Secara umum, definisinya untuk legibility adalah the quality of being clear enough to read. Jadi, kualitas sebuah ruang atau sebuah tempat yang secara umum dapat dibaca dengan cukup jelas, cukup clear ya, cukup jelas. Jadi keterbacaan istilahnya, keterbacaan sebuah ruang atau tempat. Yang kedua adalah identity, structure, and meaning, yaitu untuk identity itu implies its distinction. Jadi yang di garis tebal itu adalah kata kuncinya, yaitu bagaimana dia dapat dibedakan dengan tempat lain atau dengan lokasi yang lain, kota yang lain. Jadi it recognition as separable entity. Yang kedua adalah structure, yaitu must include the spatial or pattern relation of the object to the observer and to the other object. Jadi struktur ini yang dimaksud secara 2 dimensi ya, kalau kita lihat sebuah kota dari atas atau dari petanya, itu satu dengan yang lain ataupun objek dengan pengamatnya itu memiliki keterkaitan atau pola. Nah, itu disebutkan dalam teorinya. Yang ketiga adalah meaning. Seperti yang teman-teman sudah pelajari di pekan lalu tentang place gitu ya, di teori townscape, yaitu must have some meaning for the observer, whether practical or emotional. Jadi itu tadi sebenarnya kuncinya bagaimana place itu tercapai saat ada pemaknaan oleh pengamat, pengunjung, ataupun penghuninya. Kalau penghuninya saja tidak memberikan makna, ya mungkin itu tidak menjadi tempat, tapi itu menjadi ruang saja. Seperti itu. Yang ketiga adalah aspek imageability, yaitu kualitas the quality in a physical object which give it a high probability of evoking a strong image. Jadi seperti arti katanya imageability, yaitu bagaimana sebuah objek fisik itu memberikan gambaran ataupun image itu citra ya, kalau mungkin di bahasa Indonesia kan dengan tepat, citra kepada pengamatnya. Nah, dari keempat aspek tersebut, kejelasan suatu kota itu akan dirasakan secara jelas oleh seorang pengamat saat yaitu aspek-aspek atau elemen-elemennya itu nanti tercapai. Kemudian sebuah kota atau bagian wilayah kota dapat dikenali dengan cepat dan jelas mengenai areanya, lalu jalur jalannya, dan elemen-elemen pembentuk kotanya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat bergerak di dalamnya. Jadi mungkin kalau secara lebih mudah dijelaskan, pengamat ataupun pengguna ruang itu dapat bergerak ataupun bersirkulasi dan berpindah ya dari satu tempat ke tempat lain dengan jelas, dan mereka dapat membayangkannya. Saat kita ada di suatu ruang, mungkin gambarnya seperti ini. Saat kita ditanyai seseorang, kalau mau ke arah ini seperti apa, kita bisa menjelaskan dengan jelas. Oh ya, nanti lurus ke sini, kemudian ada belokan, ada jalan yang menyempit dan sebagainya, itu jelas. Nah, itu adalah kualitas-kualitas yang dimaksud oleh Lynch, di mana itu akan memberikan sebuah kota kejelasan.
Kemudian pengukuran legibility tidak dapat dilakukan hanya dengan menilai keindahan atau keteraturan, tapi bentuk kota harus dapat diakui dan terorganisir dalam sebuah pola yang masuk akal dan logis. Ini mungkin kata-katanya mungkin sedikit susah untuk dipahami ya, tapi mungkin ini saya ambil salah satu contoh di mana seseorang itu diminta untuk menggambarkan di kotanya itu ada apa saja, atau di city centernya itu ada apa saja. Jalannya ke arah sini nanti menemukan apa dan apa. Nah, saat kota itu terorganisir dan memiliki pola, meskipun sebenarnya tidak memiliki pola ya, tapi kalau bisa polanya itu ditangkap, tidak harus grid atau radial atau konsentris, mungkin kan tidak ada ya kota yang sesempurna pola-pola di teori tersebut. Tapi saat polanya itu mudah di logika, di apa ya, ya itu tadi dikenali kemudian mungkin diingat. Nah itu bisa memberikan satu secara tidak langsung itu memberikan satu gambaran yang jelas gitu ya, kepada pengamat. Kemudian image can be explained as a picture especially in the mind. Jadi ini tadi. Jadi bagaimana sebuah kota itu bisa kita bayangkan di dalam pikiran kita dan kita pun mengkomunikasikannya dengan jelas juga. A sentimental combination between objective city image and subjective human touch. Nah itu tadi sebuah kota memang ada gitu ya, direncanakan dan diwujudkan secara seperti itu, tapi bagaimana itu juga dikombinasikan dengan pemikiran-pemikiran penggunanya. Nah, ini adalah aspek yang pertama tadi ya, identity dari secara umum bahwa workable image require first the identification of an object which implies is this distinction from other things. Nah, ini juga mungkin sempat saya sampaikan juga di awal perkuliahan, tujuan perancangan kota adalah memberikan yaitu tadi mengusahakan bahwa sebuah tempat itu memiliki identitas yang mungkin bisa dapat dibedakan gitu dengan tempat lain. Kalau kita ada di Balikpapan, mungkin ada hal-hal yang bisa kita bedakan dengan saat kita ada di Samarinda ataupun di Jogja gitu ya, yang kelihatan sekali berbeda misalnya dari tempat yang lain. Nah, itu merupakan salah satu kualitas yang diperlukan sebuah kota agar legible gitu ya istilahnya, agar jelas dan sebagainya, adalah memiliki citranya itu sendiri kuat. Kemudian structure, ini image must include the spatial or pattern relation. Itu tadi ya, ini penjelasannya bahwa hubungan satu tempat dengan tempat yang lain itu bagaimana atau keterkaitannya. Saat ada satu kota yang merencanakan pariwisata, yang merencanakan city branding, bagaimana dia membrand atau memberikan identitas di kotanya. Misalnya ada beberapa spot gitu ya, ada beberapa spot yang bisa digunakan sebagai objek pariwisata ya, keterkaitannya itu juga perlu diperhatikan, tidak hanya pengembangan di satu titik saja. Jadi di structure itu juga perlu dikuatkan gitu ya, image-nya dan sebagainya. Kemudian meaning itu tadi yang place ya, pemaknaan. Jadi kalau mungkin alun-alun gitu ya, atau mungkin kalau mungkin biar teman-teman bisa teman-teman yang di Balikpapan ya bisa membayangkan lapangan Merdeka mungkin kalau tidak dimaknai orang-orang sebagai tempat olahraga pagi ataupun kuliner ataupun tempat-tempat yang lain berkumpul dan sebagainya, ya sudah dia hanya hamparan rumput saja, hanya ruang kosong di area perkotaan yang apa namanya berkontribusi sebagai RTH saja. Tapi saat dia dimaknai, ya itu mungkin dia akhirnya bisa menjadi RTH publik karena ada aktivitas di dalamnya. Kemudian imaginability ini tadi, jadi bagaimana objek tersebut bisa dibedakan atau bisa memunculkan, menggambarkan dan mendeskripsikan image itu. Ini disebutkan bahwa bentuk, kemudian warna dan susunan dari fasilitasnya itu berkombinasi gitu ya, membuat komposisi yang menjelaskan satu kebudayaan, satu ciri khas yang bisa diidentifikasi langsung oleh pengamat gitu.
Sehingga saat masyarakat melihatnya itu langsung memahami atau langsung bisa menangkap, oh ya saya ada di lingkungan mana. Nah ini mungkin cara yang paling mudah dan banyak di dulunya adalah dengan menggunakan desain bangunan dengan karakter budaya ataupun adat istiadat. Dia memberikan mungkin contohnya yang bisa memberikan apa ya, karakter yang kuat gitu ya, citra yang kuat terhadap lingkungannya. Nah, ini adalah elemennya. Jadi tadi kan menjelaskan bahwa apa itu prinsip-prinsipnya adalah ya identity, structure dan sebagainya. Nah, ini adalah elemen pembentuk citra kota menurut Kevin Lynch yang sudah diadopsi ke berbagai teori ataupun penelitian di perkotaan. Yang pertama adalah pet. Pet di sini dicontohkan yaitu street, highway, railroad, canals dan sebagainya. Mungkin nanti teman-teman bisa membayangkan dengan arti kata ya, pet itu kan jalur ataupun ya jalur ya, jalan. Kemudian edge ini secara arti kata adalah batas gitu ya. Batas ini dia contohkan sungai ataupun garis pantai, kemudian dinding, kemudian railroad dan sebagainya. Mungkin nanti kita lihat contoh yang lebih banyak. Kemudian distrik komersial, residensial, industrial ini mungkin bisa dibayangkan sebagai ya daerah atau kawasan ya, kawasan. Kalau di sini seperti contohnya tata guna lahannya komersial, residensial dan industrial. Kemudian node ini dicontohkan square dan intersection. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat square itu apa. Kemudian intersection itu perpotongan ya, perpotongan jalur. Yang terakhir ada landmark, yaitu ini tidak dicontohkan secara umum gitu apa ya bentuknya di kota karena tiap kota berbeda-beda memiliki landmark yang berbeda-beda. Tetapi kalau saya bilang piramid ataupun Merlion, mungkin teman-teman langsung paham apa itu landmark. Yang pertama adalah pet. Pet ini jalur ya yang berkaitan dengan arah. Karena ya yang diidentifikasi pada aspek pet itu adalah jalur-jalur sirkulasi yang digunakan orang untuk melakukan pergerakan. Nah, saat ini sebenarnya saya agak khawatir saat teman-teman memahami pet karena kebanyakan saat mahasiswa memahami pet itu yang diidentifikasi adalah oh ya ini jalur arteri primer, ini adalah jalur kolektor dan sebagainya. Ini ada dua arah sirkulasinya, sirkulasi kendaraan roda 4 dan roda 6 dan sebagainya, tapi bukan. Di teori ini, karena teorinya adalah elemen citra kota, kita mengidentifikasi bagaimana pet itu berperan sebagai elemen citra kota. Sehingga contohnya nih ya, karakter pet sebagai elemen citra kota yang pertama adalah harus dapat dengan mudah diidentifikasi jalur-jalurnya dan juga belokan-belokannya. Ini ya maksudnya apakah dia menerus, kemudian jika ada belokan, apakah kita dengan mudah langsung mengetahui belokan yang ada penanda dan sebagainya. Yang kedua adalah memiliki kontinuitas yang jelas dari titik asal ke titik tujuan. Nah ini juga sebenarnya berkaitan dengan ini tadi ya, dengan mengidentifikasi jalur dan belokan. Jadi saat titik awal dan titik tujuannya itu jelas, itu dia memiliki karakter petnya itu ya. Kemudian membentuk karakter spesial yang spesifik dengan ditunjukkan dengan dekorasi fasad yang unik. Nah, fasad ini kalau teman-teman belum akrab dengan kata fasad gitu ya. Fasad itu apa? Fasad adalah tampilan muka bangunan yang muncul di sepanjang jalan, sepanjang pet gitu ya. Jadi identifikasi terhadap pet, apakah dia berkarakter, apakah dia bagaimana dia berperan sebagai elemen citra kota, ini identifikasi dengan ini. Apakah fasad atau tampilan depan bangunan itu memiliki karakteristik yang unik atau seperti apa sih kesan yang didapatkan atau karakter yang didapatkan di strip jalan ini atau strip yang ini. Nah ini mungkin teman-teman sudah bisa langsung menangkap bahwa oh ini karakter petnya. Misalnya ini kontinuitasnya kurang karena ini ada gangguan-gangguan di perjalanan misalnya gitu. Kalau yang ini udah lebih jelas karena kita bisa tahu mungkin ini titik akhirnya di mana. Kita bisa
mengidentifikasi. Tapi yang di sebelah sini dia memiliki karakteristik yang sangat unik yang mungkin berbeda dari kawasan-kawasan yang lain. Seperti itu. Nah, ini juga people observe the city while moving through it. Jadi pet itu berperan gitu ya. Pet itu berperan banyak terhadap karakter atau image atau citra sebuah kota karena mau tidak mau ya orang itu berjalan mengelilingi kota melalui pet, baik itu jalan raya, jalan kendaraan, jalur pedestrian dan sebagainya, jalur kereta gitu ya, dengan moda transportasi apapun. And along this path, the other environmental element are arranged and related, yaitu building, street furniture, scenery. Scenery itu yang dibentuk gitu ya, yang dibentuk oleh bangunan. Nah, elemen-elemen lingkungan ini yaitu tadi diidentifikasi saat kita ingin menginvestigasi sebuah pet, apakah dia berkarakter atau memiliki citra tertentu. Yang kedua adalah edge atau tepian. Edge adalah sebuah wujud visual yang digunakan sebagai pembatas dari sebuah distrik atau batas distrik dengan distrik yang lain. Mungkin teman-teman belum bisa membayangkan ya, apakah sebuah daerah, misalnya kawasan komersial dengan kawasan permukiman, apakah harus dibatasi dan sebagainya. Jadi ini adalah kualitas yang mungkin kita secara tidak sadar itu ada, gitu ya. Tapi kita selama ini tidak mengidentifikasi sebagai batas. Misalnya mungkin kalau di Indonesia ini saya juga belum tahu ya di semua ya. Jadi kalau di Jawa itu ada setiap pergantian kabupaten itu ada pintu gerbang dan sebagainya. Nah itu secara tidak langsung itu adalah edge mungkin ya. Batas menurut kita, tapi kita coba lihat ya, batas menurut Kevin Lynch apa? Jadi wujud visual edge diharapkan dapat membedakan, membagi, ataupun menyatukan area yang berbeda sesuai dengan hubungan keduanya. Ini fungsinya ternyata bisa membedakan ataupun bisa menggabungkan, menyatukan. Sebuah kawasan dapat memiliki identitas yang lebih baik jika batas wilayahnya jelas, namun tetap terjalin kontinuitas batas tersebut. Nah ini agak susah ya dipahami. Dia harus membatasi, tapi harus terjalin kontinuitas. Nah itu secara fisik kita harus bisa melihat apakah ada karakter-karakter bentukan fisik yang secara harmoni gitu ya. Kita lihat harmonis gitu ya. Tapi itu bisa membedakan, oh ya ini area distrik ini area distrik ini. Contohnya misalnya area distrik industri itu mungkin di setiap kota dikelompokkan menjadi satu gitu ya, sehingga tidak berpolusi dan sebagainya, tidak menyebarkan polusi udara, polusi suara dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak ada satu pembeda yang jelas sekali gitu ya antara satu distrik itu dengan distrik yang lain. Tapi mungkin ada batasan seperti setelah sungai ini itu area industri dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kan batas alami gitu ya. Jadi ini sebenarnya contohnya tadi kan bisa sungai, bisa jalan. Nah, kalau yang contohnya di sini itu adalah gunung membatasi. Ini juga bisa ataupun ini sungai seperti itu. Nah, kalau menurut teori, edge itu biasanya berbentuk linier atau garis ya. Linear element not used or considered as path by the observer. Jadi elemen linier yang bukan berupa path. Kalau path kan tempat pergerakan gitu ya, tempat berpindah dan sebagainya. Tapi kalau edge itu adalah ya elemen linier, baik itu bangunan, dinding, kemudian pegunungan tadi, sungai. Sungai itu bisa sirkulasi juga sih ya sebenarnya. Particularly in the role of holding together generalized area as in the outline of a city by water or fall. Nah ini patokannya sebenarnya. Patokannya saat teman-teman mengidentifikasi edge di kawasan, yaitu adalah bentuk linier, kemudian apakah dia perairan yang berupa sungai ataupun dinding seperti itu. Yang ketiga, ini elemen yang ketiga adalah wilayah atau distrik, area gitu ya.
Distrik merupakan suatu bagian kota dengan karakteristik khusus yang langsung dapat dikenali pengamat. Nah, ini juga tricky ya saat diidentifikasi. Biasanya teman-teman PWK itu mengidentifikasi, oh distrik atau area, bukan distrik ya, area itu misalkan area ini penggunaan lahan komersil, area ini penggunaan lahan perdagangan dan jasa, sama ya dengan komersil. Maksudnya perkantoran dan sebagainya. Tapi di saat teman-teman mengidentifikasi elemen citra kota, teman-teman tidak hanya sekedar mengidentifikasi tata guna lahannya, tapi bagaimana karakter fisiknya sebenarnya. Ini di ranah perancangan ya. Jadi kalau gambaran umum kawasan, penggunaan lahannya apa dan sebagainya, itu data dasar yang memang perlu kita kumpulkan. Tapi saat ada identifikasi elemen citra kota, ada identifikasi yang lebih spesifik daripada sekedar penggunaan lahan. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah fisik yang homogen dari tampilan komponen tekstur, ruang, bentuk, detail, simbol, dan komponen visual lainnya. Mungkin tidak ada di sini ya, bukan tekstur, ruang, bentuk, detail, dan simbol, tapi ada komponen lain yang kemudian bisa menjadi patokan masyarakat atau pengguna bahwa oh ini distrik ini, atau ini distrik perdagangan dan jasa, atau ini distrik heritage misalnya ya, misalnya seperti itu. Kemudian distrik dapat berupa pusat kota, uptown, midtown, daerah perumahan, daerah industri, suburban, kampus, ataupun area lain yang secara visual dapat saling dibedakan dengan distrik yang lain. Nah, sebenarnya kuncinya adalah itu. Mungkin saat kita lihat peta penggunaan lahan, kita sudah tahu sebenarnya. Ini adalah kawasan apa gitu ya, diwarnain dengan peta guna lahan. Tapi sebenarnya secara visual seperti apa? Apakah memang dia benar-benar menggambarkan karakter penggunaan lahan tersebut? Kemudian kadang-kadang lingkungan ini berbeda dari bentuk dan besarnya. Kadang dibatasi secara jelas atau tegas, dan kadang dapat berbaur dalam karakter yang tidak mempunyai batas atau pemisah yang jelas. Nah, ini tadi berkaitan ya dengan edge tadi, bahwa dikatakan bahwa sebuah distrik akan mencapai kejelasan atau legible saat memiliki edge yang jelas. Nah, ini contohnya saya menemukan gitu ya. Ini kawasan industri. Kalau nggak salah ini di Eropa, saya lupa tepatnya di mana. Dari peta saja kita bisa lihat bahwa blok bangunan itu sudah berbeda gitu ya, antara yang ini, yang di selatan, kemudian yang di utara, yang lebih di utara lagi, dan yang di sini ya, yang sebelah barat. Nah, kemudian ditambah dengan itu, dia dibatasi oleh edge, yaitu sepertinya ini sungai gitu ya, sepertinya ini sungai, kemudian sebelah sini jalan gitu ya. Nah, memang jalan itu kan ya memang dibangun untuk menghubungkan kawasan gitu ya, tapi secara spasial atau secara elemen citra kota ternyata dia berperan untuk membatasi. Nah, belum tentu jalan di dalam sini itu juga berperan sebagai pembatas. Ya, dia berperan sebagai pet saja, sebagai jalur saja. Tapi saat kita mengidentifikasi jalur yang di sini, jalan yang membatasi area industri dan atasnya ini, dia tidak hanya berperan sebagai pet, tapi berperan juga sebagai edge, seperti itu. Jadi ini karakter distriknya itu sangat jelas gitu ya. Mungkin karena dari peta saja ya, karena kita nggak melihat di bentuk wujud bangunannya seperti apa, kita cuma melihat mungkin di blok bangunan atau ukuran persilnya atau edge-nya seperti itu. Nah, ini contoh lain, identifiable from the inside. They are also used for exterior reference if visible from the outside. It seems to depend not only upon the individual but also upon the given city. Jadi bisa jadi sebuah kota memang menciptakan area-area tersebut secara distinct gitu ya, secara berbeda, secara dapat dibedakan dengan tempat yang lain. Tidak harus bergantung pada persepsi orang. Oh iya, saya bisa membedakan area ini dengan area yang lain. Misalnya ini, oh area ini sangat berbeda gitu ya misalnya. Tapi bisa jadi memang itu kawasan yang direncanakan. Kemudian ini yang keempat adalah landmark. Ini contohnya tadi ya. Mungkin landmark ini yang paling teman-teman bisa langsung tangkap gitu ya, apa itu landmark. Yaitu elemen penting dari bentuk kota karena berfungsi untuk membantu orang mengenali karakter kota. Teman-teman tidak perlu saya
apa namanya, tidak perlu teman-teman tidak perlu googling, tidak perlu apa dan yang lain, tapi hanya melihat foto ini teman-teman pasti tahu ini di mana. Nah, itu adalah kekuatan landmark yang sangat kuat. Jadi landmark ini itu landmark yang sangat berhasil memberikan itu tadi pengenalan terhadap sebuah kota atau bahkan negara gitu ya. Uh, Bagaimana sih sebenarnya kita mengidentifikasi apakah monumen, patung, ataupun bangunan yang lain itu merupakan landmark atau bukan? Ini adalah karakter fisik yang harus dipenuhi oleh sebuah landmark. Yang pertama adalah keganjilan. Jadi biasanya memang atau kesan tunggal ya. Biasanya memang sebuah landmark itu berkesan tunggal. Nih contohnya Liberty, contohnya Merlion, kemudian Monas mungkin ya. Itu mungkin bisa jadi landmark Indonesia ya, karena di mana-mana pasti ada siluet Monas dan sebagainya. Yaitu menciptakan aspek spasial sebagai sesuatu yang paling berpengaruh melalui kekontrasan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi ini secara dimensi, secara ukuran kontras, secara apa namanya bentuk kontras dan sebagainya. Jadi dia sengaja diletakkan di area yang tidak ada gedung bertingkat misalnya, sehingga dia bisa menonjol gitu ya. Nah ini bentuk visual yang mencolok dari sebuah kota atau menonjol, sehingga itu meskipun Merlion ini kalah tinggi gitu ya dengan Singapura ini ya, bukan landmark sih ya. Kalau di Singapura nih sebenarnya ini sudah hampir menjadi landmark juga ya. Kita tahu tempat-tempat ini tuh di Singapura gitu. Tapi secara sejarah dan sebagainya dia juga uh, lebih dahulu pasti dikenal sebagai Singapura. Kemudian penunjang lingkungan atau kota dengan skala menjulang. Ini disampaikan bahwa biasanya gitu ya landmark itu skalanya menjulang atau sangat tinggi. Mungkin kalau ada patung, monumen ataupun hal-hal yang lain yang sebenarnya berkarakter tapi tidak menjulang kecil kan tidak ada kesan apa namanya? Tidak ada kesan yang apa ya? Penunjuk gitu loh, penunjuk arah, penunjuk area dan sebagainya. Jadi biasanya memang seperti itu. Nah ini kalau teman-teman melihat ini mungkin ada yang tahu ini di mana, ada yang nggak tahu. Kalau cuma salah satu ditampilkan. Nah ini mungkin kalau ini adalah kota London ya, semua di kota London. Jadi ada beberapa skyscraper atau bangunan bangunan pencakar langit ataupun struktur-struktur yang baru dibangun gitu ya, sehingga itu menjadi ikon baru, focal point baru, ataupun bisa menjadi landmark baru. Tapi menurut saya landmark itu tetap terlihat gitu ya dari apa namanya London Bridge, Big Ben. Kemudian ini cukup berhasil menjadi landmark gitu ya, London Eye. Kemudian ini bangunan-bangunan baru yang sebenarnya ya ingin memecahkan rekor ya, tapi mungkin saya tidak tahu apakah ini bisa representatif sebagai landmark ya, karena sebenarnya karakter London itu kita bisa lihat dari bentuknya, bentuk Big Ben ini ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah node atau simpul, yaitu pusat aktivitas dan merupakan salah satu tipe dari landmark kecil yang berfungsi aktif. Jadi bisa jadi node itu kalau secara arti kata adalah titik gitu ya, titik. Kenapa kok node gitu ya? Padahal misalnya pusat aktivitas gitu ya, kenapa kok titik? Karena dari secara dua dimensi kita lihat dia adalah titik-titik apa namanya? Dia adalah titik-titik di area perkotaan. Karena kalau kawasan tentu saja bentuknya bidang ya nanti akhirnya, bukan titik. Kalau kita lihat bundaran HI di peta gitu ya, itu pasti bentuknya titik gitu, karena dia lingkaran yang ya skalanya berbeda dengan kawasan. Seperti itu. Nah, apa saja sih node itu? Ini saya artikan simpul ya, tapi sebenarnya artinya titik secara arti kata. Tapi secara makna dia bisa menjadi simpul. Simpul pertemuan pet. Atau dapat juga berupa daerah strategis tempat aktivitas saling bertemu atau konsentrasi kawasan. Nah, itu tadi kenapa dia simpul, karena dia bisa menjadi konsentrasi aktivitas atau pusat aktivitas masyarakat. Jadi node itu ada dua, bisa jadi dia persimpangan jalan atau tempat perubahan arah
tempat belokan dan sebagainya, itu kan persimpangan ya. Lalu dia bisa berupa pusat aktivitas. Nah, bisa berbentuk lingkaran, persegi, linier, atau pusat kawasan dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa. Kemudian identitas sebuah node itu akan lebih jelas jika dia memiliki fitur atau spesifikasi yang unik di dalamnya dan dapat menyelaraskan karakter lingkungan di sekitarnya. Nah, itu kuncinya. Saat teman-teman mengidentifikasi node, ya tidak hanya, oh ya ini persimpangan jalan antara jalan ini dan jalan ini, sudah titik. Nah, itu perlu diidentifikasi. Apakah dia memiliki fitur atau apakah dia memiliki hal yang unik dan dapat menyelaraskan karakter lingkungan sekitarnya. Jadi itu kebutuhan yang harus diperankan oleh sebuah node. Kalau ada suatu persimpangan jalan yang cukup besar gitu ya, seperti ini kan sangat besar, tapi ternyata dia tidak memberikan karakter ini, tapi secara visual di 2 dimensi di peta ya dia node gitu ya, tapi tidak ada ini gitu ya, meskipun dia pusat aktivitas tapi tidak dilihat, sehingga ini yang perlu dimunculkan, seperti itu sih kesimpulannya. Nah, ini contoh yang lain, ini kan tadi persimpangan, yang ini adalah pusat aktivitas. Jadi contohnya alun-alun ya, saya bilang ini alun-alun di Surabaya. Karena dia menjadi pusat berkumpul orang-orang mengunjungi itu untuk berrelaksasi dan sebagainya, bukan rekreasi sih ya kalau di sini. Seperti itu sehingga dia bisa berperan sebagai pusat aktivitas tadi. Nah, ini adalah bentuk-bentuk node. Tadi kan disebutkan bahwa node tidak harus bentuk lingkaran. Bisa dia persegi, bisa dia linier. Nah, linier itu maksudnya ini ya, bukan jalan gitu ya. Kalau linier, jalan ini yang dimaksud ini bukan. Ini tetap path ya. Tapi bagaimana dia memiliki fungsi pusat aktivitas itu tadi. Atau titik, paling tidak dia titik berhenti orang-orang. Kalau kita di persimpangan, kita pasti berhenti dulu untuk berubah jalur atau berubah arah dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa kondisi elemen citra kota yang mungkin akan berbeda dari teori. Yang pertama adalah pathway, path ya, district atau edge, dapat berperan sebagai landmark apabila mempunyai karakter dan bentuk visual yang berbeda dan mengesankan. Nah, mungkin kalau distrik ini contohnya yang sering saya contohkan Chinatown gitu ya. Kalau Chinatown itu cuman sebesar beberapa RT dan dia sangat berbeda atau tidak ada lagi di kota itu, bisa jadi dia landmark karena dia menjadi pengenal gitu ya, pengenal. Oh, mungkin kita tuh langsung bisa tahu bahwa ini Little India di Singapura gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu karena ada karakter India dan dia ada karakter tersendiri yang menunjukkan dia ada berada di Singapura gitu. Kemudian edge itu juga bisa menjadi landmark. Tadi kan edge itu sungai atau elemen linear yang lain. Nah, ini path juga. Jadi path itu bisa jadi landmark. Dia bilang bahwa mungkin dia menyuguhkan sesuatu hal yang sangat berbeda. Contohnya Malioboro. Malioboro itu kan bukan taman ya, bukan bangunan, tapi jalan, koridor jalan. Nah, koridor jalan tersebut yang berbeda di daerah Jogja yang lain, akhirnya dia menjadi landmark. Kemudian yang kedua, nodes dapat berfungsi baik sebagai titik pusat aktivitas simbolis dan monumental. Nah, ini contohnya nodes gitu ya. Meskipun ini tidak banyak orang yang datang ke sini untuk berekreasi ya, karena ini benar-benar di tengah jalan gitu ya, persimpangan. Ini Tugu Bambu Runcing ya di Surabaya, tapi cukup cukup berhasil sebagai simpul gitu ya, simpul. Ada yang beraktivitas, ada yang kadang duduk dan sebagainya. Kemudian nodes merupakan landmark wilayah pada titik-titik simpul jalan. Jadi seperti ini yang saya contohkan juga, Tugu Bambu Runcing ini secara tidak langsung dia menjadi landmark area ini gitu ya misalnya. Ini kan kebetulan ada di area Surabaya Tengah gitu ya. Jadi Surabaya Tengah itu terkenal dengan tengerannya, penandanya itu oh ya Tugu Bambu Runcing. Seperti itu sehingga kita bisa langsung mengetahui kalau ancar-ancarnya, kalau kita ngobrol di mana gitu ya. Ancar-ancarnya Tugu Bambu Runcing kita sudah tahu oh itu Surabaya Tengah dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia notes gitu ya, cuman simpul ataupun titik aktivitas, tapi juga bisa menjadi landmark wilayah, bukan landmark kota maksudnya. Kemudian
Nos juga berperan sebagai titik dari peranannya sebagai penampung aktivitas. Seringkali aktivitas berintensitas tinggi yang ditampung atau ditimbulkan suatu bangunan menyebar ke kawasan sekitarnya. Ini biasanya sih saya contohkan adalah area-area pusat PKL yang memang di situ ya, tapi kemudian menjalar. Nah, akhirnya menjadi sebuah kawasan gitu, seperti itu. Kawasan yang lebih besar. Kemudian, bangunan dapat menjadi focal point dan landmark apabila terletak pada lokasi yang penting dan mempunyai bentuk yang berarti. Nah, ini mungkin saya contohkan misalnya uh, pasar pagi Samarinda itu ya, itu di area kalau teman-teman yang pernah ke Samarinda ya, mungkin ini bisa menjadi landmark, tapi saya belum melakukan riset yang lebih dalam. Mungkin karena bangunannya dia diidentifikasi cukup masif, besar, dan bertingkat, sehingga itu bisa dibedakan dengan tempat yang lain, dan kebetulan dia juga berada di area Kota Lama Samarinda, sehingga ya itu menjadi focal point atau menjadi landmark lingkungan ataupun kawasan Kota Samarinda, meskipun bukan menjadi landmark Samarinda, mungkin ya seperti itu. Sehingga ada beberapa kondisi di mana kita bisa mengidentifikasi landmark itu bangunan. Meskipun tidak ada kesan yang sangat menjulang ya. Kalau monumen kan mudah ya untuk membuat monumen menjulang, tapi bangunan agak beresiko gitu ya. Tidak 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 mudah gitu membuat. Tapi kesan tunggalnya tetap bisa kita capai, yaitu dengan memberikan dimensi atau skala bangunan yang cukup besar daripada bangunan yang lain dibandingkan dengan bangunan yang lain. Nah, mungkin untuk materi tentang elemen citra kota sudah selesai. Silakan langsung dilanjutkan ke bahan bacaan ataupun tugas mingguan melalui LMS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.